お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita light novel dari Bleach, di mana pada chapter sebelumnya kita dikejutkan dengan munculnya Hikone di Hoiko Mundo, yang mana saat itu Hikone tiba-tiba saja menantang para Arrancar dan Quincy demi mendapat pengakuan sebagai Raja Hoiko Mundo. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Zanpakuto yang dikeluarkan oleh Hikone ternyata merupakan Zanpakuto milik Nimaya yang sebelumnya telah dia curi. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter kali ini masih memperlihatkan apa yang terjadi di markas Divisi 1. Saat itu Hisagi yang telah menerima tugas dari Kyoraku tengah bersiap meninggalkan ruangan. Namun sebelum beranjak, Hisagi tiba-tiba saja menanyakan suatu pertanyaan kepada Kyoraku. Hal itu terkait dengan masalah Ukitake dan juga Ginjo, karena sebelum ini dirinya telah bertemu Ginjo dan mendengar ceritanya. Di sisi lain, Kyoraku yang mendengar hal tersebut tampaknya hanya bisa terdiam. Setelah beberapa detik terdiam, Kyoraku akhirnya berkata pada Hisagi bahwa sebenarnya dirinya tidak sepenuhnya mengetahui tentang masalah itu. Tapi sejauh yang dia tahu, dalam masalah ini menurutnya Ukitake memang bisa dikatakan cukup bersalah. Namun meski begitu, Kyoraku meyakini bahwa sebenarnya ada pelaku lain yang menjadi dalang utama dalam peristiwa Ginjo tersebut. Entah siapakah orang itu, tapi Kyoraku berkata bahwa pelakunya adalah salah seorang Shinigami di antara mereka. Kemudian setelah menyelesaikan perbincangannya dengan Kyoraku, Hisagi pun kembali ke markasnya dan bersiap melakukan tugasnya. Dan kini dengan telah menerima penugasan dari Kyoraku, Hisagi saat ini telah memiliki dua konten untuk majalah Seikomnya. Yang pertama adalah tentang peperangan dan yang kedua adalah tentang dilantiknya Tokinada Tsunayashiro. Dan saat ini dengan telah menyiapkan segalanya, Hisagi telah tiba di markas Divisi 11 untuk mengumpulkan informasi terkait fakta-fakta peperangan, khususnya terkait misteri tangan kiri Soul King. Di sana Hisagi bertemu dengan Madarame dan Yumichika, yang mana merupakan orang yang melihat pertarungan antara Mayuri melawan sang tangan kiri Soul King. Namun sayangnya saat itu Hisagi sama sekali tidak mampu mendapatkan informasi yang dia inginkan. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk bergegas menuju markas Divisi 4 dengan maksud menanyai narasumber yang lain. Kemudian setelah sampai di markas Divisi 4, Hisagi pun bertemu dengan Hanataro, yang diketahui juga berada di dekat pertarungan antara Mayuri melawan tangan kiri Soul King. Namun sayang, lagi-lagi Hisagi tidak mendapatkan informasi apa-apa di sana, karena ternyata selama pertarungan itu berlangsung, Hanataro pingsan akibat terkena racun milik Mayuri. Mengetahui kenyataan tersebut, Hisagi pun tampak sedikit kecewa. Kemudian setelah info perihal tangan kiri Soul King tak mampu dia dapatkan, Hisagi pun akhirnya mengubah topik pembicaraan, yaitu terkait distrik Kizokugai yang rencananya setelah ini akan dia kunjungi. Di sana Hisagi mengatakan pada Hanataro bahwa dirinya tidak begitu mengenal wilayah tersebut, padahal saat ini dirinya hendak mengumpulkan informasi tentang keluarga Tsunayashiro. Di sisi lain, mengetahui kebingungan yang saat ini dirasakan oleh Hisagi, Hanataro pun lantas menawarkan bantuan. Dia mengungkapkan bahwa kakaknya Senosuke yang bekerja di wilayah distrik tersebut mungkin saja bisa membantu Hisagi memulai pengumpulan informasinya. Dan akhirnya setelah Hisagi menyetujui bantuan tersebut, Hanataro pun mengajak Hisagi untuk segera berangkat menuju distrik Kizokugai menemui kakaknya. Sementara itu di saat yang sama, tepatnya di markas Divisi 1, secara mengejutkan Kyoraku tengah kedatangan tamu tak terduga yaitu Tokinada Tsunayashiro. Saat itu dengan tensi yang cukup tinggi, mereka berdua berbincang satu sama lain hingga mengungkap beberapa fakta yang menarik. Di antaranya adalah fakta tentang Tokinada yang pada beberapa ratus tahun yang lalu pernah dikirim ke penjara bawah tanah sebagai hukuman atas kejahatan yang dia lakukan. Entah kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh Tokinada, tapi pada kenyataannya saat itu Tokinada hanya ditahan di rumahnya sendiri. Namun meski hukumannya telah dia palsukan, rupanya kala itu Tokinada masih menyimpan kekesalan terhadap keluarga utama Tsunayashiro yang tetap memberikan hukuman padanya.
Diketahui bahwa keluarga Tsunayashiro ini merupakan pemimpin dari 5 bangsawan agung, yang mana merupakan 5 keluarga pendiri yang sangat terhubung dengan awal mula terbentuknya Soul Society. Dengan Soul King dan Divisi Noah yang tidak mengurus masalah politik di Soul Society, bisa dikatakan bahwa sejak saat itu Tsunayashiro adalah keluarga yang paling berpengaruh di Seireitei bahkan di Soul Society. Kemudian di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba saja Kyoraku menyinggung soal peristiwa masa lalu di mana saat Rukia hendak dieksekusi. Diceritakannya bahwa pada saat itu dirinya sempat mencurigai Tokinada sebagai dalang di balik insiden tersebut. Karena menurutnya saat Kuchiki Byakuya mengajak Hisana yang dari Rukongai sebagai istrinya, juga saat Byakuya mengadopsi Rukia, keluarga Tsunayashiro merupakan pihak yang menentang keputusan tersebut. Maka dari itu, Kyoraku pun berpikir bahwa keluarga Tsunayashiro yang didalangi oleh Tokinada mungkin saja telah sengaja membuat Rukia dieksekusi. Mendengar tuduhan tersebut, dengan tenang Tokinada malah tersenyum. Dirinya sedikit mengelak dan mencoba membela diri. Kemudian setelah merasa cukup puas berbincang-bincang, Tokinada pun akhirnya mengungkapkan tujuannya datang menemui Kyoraku. Saat itu sambil memberikan secari kertas, dia meminta bantuan Kyoraku selaku komandan Gote 13 untuk menyampaikan pesan kepada Yoroichi. Karena saat ini dirinya tidak bisa menghubungi Yoroichi melalui jaringan komunikasinya. Sedikit menginformasikan bahwa Yoroichi ini tadinya merupakan kepala keluarga Shihoin, salah satu dari 5 bangsawan agung. Namun karena beberapa alasan, dia menyerahkan posisi tersebut kepada adiknya yaitu Yushiro Shihoin. Dan berbicara soal kepala keluarga, Kuchiki Byakuya pun ternyata saat ini merupakan seorang kepala keluarga dari keluarga Kuchiki. Pada awal chapter ini memperlihatkan situasi yang terjadi di kantor penelitian dan pengembangan divisi 12. Saat itu, seorang peneliti bernama Rin Subokura tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan sebuah reishi yang ditunjukkan oleh monitornya. Sambil memperlihatkannya kepada Akon, Rin menjelaskan bahwa reishi ini berbeda dengan reishi pada umumnya. Apalagi reishi ini bisa langsung muncul di distrik Kizokugai tanpa menggunakan Senkaimon. Di sisi lain, Akon yang saat itu langsung melihat monitor justru malah menyuruh Rin untuk mengabaikan reishi tersebut. Karena menurutnya itu adalah pola reishi milik salah satu dari 4 bangsawan agung yang mana secara aturan Gote 13 tidak diperbolehkan untuk ikut campur. Sementara itu, Hisagi dan Hanataro yang tadi telah memutuskan untuk pergi bersama ke distrik Kizokugai, kini mereka telah sampai di tempat tujuannya, yaitu di pusat farmasi tempat di mana Seinosuke bekerja. Namun sayangnya saat mereka sampai, Seinosuke sedang tidak berada di sana, sehingga terpaksa mereka pun harus menunggu di ruang tunggu terlebih dahulu. Kemudian di saat mereka menunggu sambil berbincang-bincang, tiba-tiba saja Hisagi merasakan sebuah reaksi aneh dari arah halaman pusat farmasi. Sambil mengalihkan perhatiannya ke arah halaman, di sana Hisagi melihat sebuah gerbang garganta telah terbuka di sana. Dan dari dalam gerbang tersebut, tiba-tiba saja muncul seorang anak kecil berpakaian shihakuso dengan tubuh penuh luka. Anak kecil yang kita kenal sebagai Hikone itu kemudian terjatuh ke tanah. Dari sini akhirnya kita tahu bahwa reishi yang sebelumnya mengejutkan divisi 12 ternyata adalah reishi milik Hikone. Dan sepertinya dengan tubuh Hikone yang telah dipenuhi luka, kita bisa menyimpulkan bahwa Hikone baru saja menyelesaikan pertarungannya di Hoiko Mundo. Entah bagaimanakah hasil pertarungannya, tapi yang jelas kini Hikone tengah dalam keadaan yang sangat terluka parah. Di sisi lain, Hanataro yang saat itu melihat Hikone tengah terluka dengan sigap langsung bergegas ke arah Hikone. Meski belum mengenal sosok Hikone, tanpa ragu Hanataro pun langsung berusaha mengobati luka-lukanya. Akan tetapi perubahan reatsu yang dimiliki Hikone nampaknya membuat Hanataro tak mampu berbuat banyak. Dengan wajah yang semakin panik, dia pun menyuruh Hisagi untuk memanggil perawat lain guna membawanya ke ruang UGD. Namun sebelum Hisagi bergegas mencari perawat, tiba-tiba saja telah datang seorang pria yang langsung membantu Hanataro menyembuhkan luka Hikone. Dan ternyata dia adalah Seinosuke Yamada, kakak dari Hanataro yang tampaknya sudah mengenal sosok Hikone. Di sana dengan kemampuan Kaido tingkat tingginya, Seinosuke akhirnya mampu menutup semua luka yang dialami oleh Hikone. Kemudian setelah Hikone mampu berdiri kembali dan mulai berbicara, akhirnya dari sini Hisagi mulai mengetahui bahwa ternyata Hikone ini merupakan pelayan setia dari Tokinada. Dan luka yang saat ini diterima Hikone merupakan akibat dari menjalankan misi dari tuannya itu.
Di hadapan Senosuke yang rupanya juga telah mengenal sosok Tokinada, Hisagi pun mempertanyakan tentang mengapa orang seperti Tokinada dengan teganya malah mengirim seorang anak kecil ke medan tempur. Padahal menurut aturan Gotei, hal ini sungguh sangat dilarang. Mendengar hal itu, dengan senyuman yang cukup sinis, Senosuke pun mengatakan bahwa di dalam distrik Kizokugai, aturan Gotei 13 tidak akan pernah berlaku. Dan jika Hisagi tidak terima dengan hal itu, sebaiknya Hisagi segera pergi dan jangan pernah menginjakkan kakinya di sana lagi. Kemudian merasa bahwa sosok Hisagi ini merupakan sosok orang yang cukup mengganggu, Senosuke pun memutuskan untuk segera pergi bersama Hikone menuju ruang perawatan. Tapi sebelum itu, Senosuke kembali memperingatkan Hanataro untuk sementara waktu menjauhi pekerjaan dan teman-temannya, agar Hanataro tidak ikut terseret ke dalam permasalahan yang akan terjadi di waktu mendatang. Dari kata-kata dan sikap Senosuke saat itu, kita bisa menerka-nerka bahwa sepertinya dia telah mengetahui tentang rencana Tokinada yang ingin menjadikan Hikone sebagai pengganti Soul King. Dan bisa jadi Senosuke ini merupakan rekan dari Tokinada yang juga ingin mewujudkan tujuan itu. Sementara itu, di waktu yang sama, tepatnya di Hoikomundo, setelah pertempuran melawan Hikone berakhir, para Arrancar yang telah ikut bertempur saat ini tengah dalam keadaan terluka cukup parah. Termasuk diantaranya adalah Grimmjow, Haribel, dan juga Nel. Saat itu, sambil dirawat oleh Tres Bestias yang baru saja sampai di sana, Haribel menceritakan kembali tentang apa yang sebelumnya telah terjadi. Dijelaskannya bahwa pertarungan di antara mereka berjalan sangat sengit sekali, karena kemampuan yang dimiliki Hikone rupanya setingkat dengan seorang kapten Shinigami. Namun meski begitu, pada akhirnya mereka mampu mengalahkan Hikone walau harus mendapatkan luka. Dan di saat mereka hendak membunuh Hikone yang kewalahan, tiba-tiba saja Zanpakuto milik Hikone dengan sendirinya bisa membuka gerbang garganta dan membawa Hikone lari. Entah mengapa hal itu bisa terjadi, tapi menurut Haribel, Zanpakuto itu seakan memiliki nyawa dan pikirannya sendiri. Dan dari cara Hikone bertarung saat itu, Haribel juga tahu bahwa Hikone bukanlah Shinigami yang diutus oleh Gotei 13. Masih di waktu yang sama, tepatnya di dunia manusia, saat itu Lily, Gigi, dan juga Bambi yang masih jadi zombinya Gigi tampaknya berhasil melarikan diri setelah sebelumnya ikut bertempur melawan Hikone. Di sana dengan telah mendapatkan beberapa luka, mereka juga tengah membicarakan tentang apa yang terjadi pada pertempuran itu. Saat itu mereka sangat dibuat terkejut kala mengetahui bahwa Shinigami bernama Hikone ternyata mampu menembakkan Hero Arrancar dan juga menggunakan Blood Fan, yang mana Blood Fan ini seharusnya hanya dimiliki oleh seorang Quincy. Dari apa yang telah diungkap oleh kedua kubu, baik itu Arrancar maupun Quincy, bisa disimpulkan bahwa Shinigami cilik bernama Hikone ini bukanlah bocil sembarangan. Selain mampu bertahan dari ganasnya Arrancar dan Quincy, rupanya Hikone memiliki kekuatan hollow dan juga Quincy seperti Kurosaki Ichigo. Kemudian beberapa hari setelah itu, di suatu tempat di Rukongai, Ginjo tengah berkeliling menghilangkan kebosanannya. Lalu tiba-tiba di tepi jalan dirinya tertarik pada sebuah keramaian, yang mana keramaian itu disebabkan oleh kelompok agama baru yang baru saja tiba di Soul Society. Dan saat mencoba mencari tahu, Ginjo pun dikejutkan dengan nama dari agama baru tersebut. Dan ya, nama dari agama baru itu adalah Execution, nama dari organisasi Fullbringer yang dulu pernah dia bentuk. Dari sini kita tahu bahwa agama baru itu ternyata tidak hanya tersebar di dunia manusia saja, melainkan juga di Soul Society. Karena bagaimanapun dalam dunia Bleach ini, orang yang mati di dunia manusia, jika jiwanya baik akan dikirimkan ke Soul Society dengan kesadaran dan ingatan yang masih sama. Sehingga orang yang tadinya menganut sebuah agama di dunia manusia, bisa saja masih menganut agamanya di Soul Society. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di pusat penelitian pengembangan divisi 12. Saat itu di depan peneliti lain, Mayuri tengah mengungkapkan rencananya yang ingin menjadikan Fullbringer sebagai bahan penelitiannya. Dan saat ini dirinya tengah memantau 3 orang Fullbringer yaitu Ginjo, Tsukishima, dan Giriko yang diketahui tengah berada di sekitar Rukongai. Meski sempat ditentang oleh Akon saat itu, tapi ya kita tahu Mayuri yang gila eksperimen ini tentu saja sangat bersikeras ingin menangkap dan membedah mereka. Karena dirinya yakin kalau Sentral 46 juga akan setuju dengan rencananya kali ini, yang mana nantinya akan memberikan kemajuan teknologi bagi Soul Society. Kita berpindah lagi ke tempat lain, tepatnya di kediaman Tsunaya Shiro. Saat itu Tokinada yang hendak berangkat menuju suatu pertemuan tiba-tiba saja dihadang oleh 8 orang pembunuh bayaran.
Melihat para kroco datang di hadapannya, tentunya tidak membuat Tokinada gentar sama sekali. Sambil tersenyum, Tokinada pun perlahan mulai mengeluarkan pedang yang tersarung di pinggangnya. Perlu diketahui bahwa sebenarnya, sebagai orang yang telah berhenti jadi Shinigami, Zanpakuto milik Tokinada telah disita oleh Gote-13. Tapi meski begitu, rupanya Tokinada masih memiliki Zanpakuto lain. Itu adalah Zanpakuto keluarga milik keluarga Tsunayashiro, yang mana Zanpakuto ini sebelumnya telah dia curi dari keluarga utama. Dan kini untuk membereskan para pembunuh bayaran di hadapannya, Tokinada mulai melepaskan Zanpakuto tersebut yang bernama Kuten Kyokoku, nama yang hampir sama dengan Katen Kyokotsu milik Kyoraku. Lalu setelah membereskan masalah di hadapannya, Tokinada pun mulai berangkat menuju tempat pertemuan. Kemudian setelah itu di suatu tempat di Seirete, jauh di bawah tanah, ada ruangan yang tak pernah disebutkan dalam peta Soul Society. Sejak zaman dulu tempat ini telah menjadi tempat suci di mana 5 bangsawan agung duduk bersama membicarakan masalah kebijakan Soul Society. Pada saat kelima kepala keluarga berkumpul di sana, bisa dikatakan bahwa nasib Seirete sedang dibicarakan. Dan saat ini di ruangan itu telah berkumpul 2 kepala keluarga bangsawan agung dan seorang perwakilan kepala keluarga. Mereka adalah Kuchiki Byakuya, Tokinada Tsunayashiro, dan juga Yoroichi Shihoin. Berdasarkan aturan dari Sentral 46, dari keempat keluarga bangsawan agung hanya diperbolehkan untuk mempertemukan 3 keluarga saja. Karena di dalam aturan itu tertulis bahwa untuk mengantisipasi kondisi buruk terjadi, kepala keluarga bangsawan tidak diperbolehkan untuk berada dalam satu tempat yang sama. Dan kini Tokinada selaku orang yang mengadakan pertemuan itu mulai berbicara mengungkapkan maksud pertemuannya. Di sana di depan Byakuya dan Yoroichi yang baru pertama kali ditemuinya, Tokinada mengatakan bahwa saat ini dirinya ingin menghidupkan kembali 5 bangsawan agung. Atau dengan kata lain, dia ingin memasukkan keluarga Shiba kembali sebagai salah satu dari 5 bangsawan agung. Oleh karena itu, dirinya pun mengusulkan untuk menjadikan Ichigo sebagai kepala keluarga Shiba yang baru. Karena bagaimanapun menurutnya, Ichigo telah banyak berjasa bagi Soul Society. Dan hal ini bisa menjadi balas jasa yang bisa mereka berikan pada Ichigo. Mendengar usulan dari Tokinada tersebut, Yoroichi pun sedikit keheranan. Dia kemudian mengatakan pada Tokinada bahwa sejauh yang dia kenal, Ichigo bukanlah tipe orang yang akan bersedia menerima tawaran seperti itu. Merasa sedikit curiga dengan usulan Tokinada, Yoroichi akhirnya menanyakan tentang tujuan sebenarnya dari rencana itu. Mendengar pertanyaan dari Yoroichi, Tokinada pun menjelaskan bahwa tujuannya adalah demi menegakkan keadilan. Karena menurutnya jika 5 bangsawan agung berkumpul kembali, maka mereka akan memiliki posisi yang setara dengan Istana Stalking dan dapat memegang kendali Seirete melampaui Sentral 46. Dan menurutnya pula hal itulah yang menjadi alasan sebenarnya mengapa dulu keluarga Shiba disingkirkan oleh Sentral 46. Seakan ingin membuktikan perkataannya, Tokinada pun mengingatkan kembali tentang bagaimana dulu sebelum dikeluarkan dari bangsawan agung, keluarga Shiba telah mendapat pelayanan yang buruk dan dipandang sebelah mata sejak awal. Dari situ menurutnya sudah jelas bahwa Sentral 46 memang sengaja menyingkirkan keluarga Shiba untuk mencegah 5 bangsawan agung berkuasa di atasnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Byakuya pun menegaskan bahwa terlepas benar atau tidaknya apa yang dikatakan oleh Tokinada, saat ini mereka belum bisa merealisasikan usulan dari Tokinada tersebut. Karena menurutnya pihak Istana Stalking sepertinya tidak akan pernah menyetujui hal itu. Di sisi lain, mendengar keraguan dari Byakuya, dengan tenangnya Tokinada mengungkapkan bahwa tidak lama lagi Stalking pasti akan menyetujui usulannya. Karena sebentar lagi Stalking yang selanjutnya akan memiliki kehendak yang bebas. Dari sini secara tidak langsung Tokinada telah mengatakan tujuan sebenarnya yang ingin menggantikan sosok Stalking, yang mana hal itu sontak membuat Yoroichi sangat terkejut. Seakan ingin menunjukkan hal mencengangkan lain, Tokinada mengatakan bahwa sebenarnya sosok Stalking yang dilihat Yoroichi pada saat pertempuran melawan Yuhava adalah wujud Stalking yang sudah dalam keadaan sekarat. Karena wujud Stalking yang sebenarnya lebih dari apa yang pernah dilihat oleh Yoroichi. Bahkan menurutnya Urahara pun sudah tahu akan kebenaran hal itu. Mendengar nama Urahara disebut oleh Tokinada tentunya membuat kita merasa bahwa ada sesuatu di balik ini semua. Apa mungkin Urahara yang mengetahui kebenaran itu memiliki maksud tertentu? Mengingat selama ini dirinya tidak pernah memberitahukan bahwa Stalking tengah sekarat, hingga pada akhirnya Stalking pun dengan mudahnya terbunuh.
Terlebih saat ini di suatu tempat di Seirete di depan Senkaimon yang tengah terbuka, Hisagi tengah bersiap pergi menuju dunia manusia. Rencananya Hisagi akan mewawancarai Urahara untuk mencari informasi terkait seluk-beluk bangsawan agung. Meski sempat terbayang akan kejadian di pusat farmasi beberapa hari lalu, Hisagi tampaknya tak ingin menyerah begitu saja. Dengan masih membawa tekad yang diwariskan Tosen padanya, Hisagi pun mulai melangkahkan kakinya ke dalam Senkaimon. Well teman-teman, sangat menarik mengetahui kelanjutan cerita yang akan terjadi pada light novel satu ini. Apalagi pada video kali ini, kita telah disuguhkan dengan banyak sekali fakta-fakta terkait dengan sejarah Soul Society. Nah, pada chapter selanjutnya, kira-kira kebenaran apa lagi yang akan segera terungkap? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.